Baik, saya lanjutkan pembahasan tentang siklus satu yang kami lakukan. Nah, di siklus satu ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa para siswa itu sudah cukup aktif karena mereka mungkin asik ya dengan kegiatan tersebut. Karena di luar ruangan itu mereka bisa lari-larian, kemudian berlari dengan teman-teman yang lain sekaligus berdiskusi untuk menempelkan. Nah, di sini ternyata ada juga beberapa siswa yang salah menempelkan. Mungkin karena diskusinya apa ya yang terganggu mungkin ya. Sehingga yang didapatkan itu hanya ada dua kelompok yang mendapat nilai sempurna pada saat itu dengan penempelan nama dengan arti yang sesuai. Nah, itu di siklus satu. Nah, di siklus satu kami akhirnya bisa merefleksikan bahwa sepertinya Punten, gue harus bisa hoyong lebih chat 12 ribu banyak. Lu receh punten. Eta ngelah bilihna. lebih luas lagi pemantauannya khususnya siswa-siswa yang ada di belakang kelas. Nah, itu di siklus satu. Nah, selanjutnya karena pada saat itu di tanggal 26 Februari ini adalah hari terakhir mereka sekolah menjadi hari untuk siklus 2-nya itu ternyata di di minggu setelahnya itu libur. Jadi kami lanjut ke siklus 2-nya di minggu keduanya di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 12 Maret 2025. Nah, di sini di siklus 2, di siklus 2 itu pembelajaran berlanjut ke bab selanjutnya ya. Karena pada saat siklus satu itu bab 7. Nah, di siklus 2 itu sudah masuk ke tema baru, yakni tadi tema tentang sifat tentang anak soleh, aku anak soleh. Ya, aku anak soleh. Maka metodenya di sini yang digunakan oleh guru adalah metode tanya jawab dan penugasan. Nah, jadi siswa di sini sudah dibekali dengan buku yang sudah diinventaris sekolah untuk digunakan di setiap kelompok. Karena pada saat itu kelas itu dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu sekitar ada 3 sampai 4 buku untuk satu kelompok. Makanya di sini guru menggunakan metode tanya jawab dengan buku tersebut. Jadi siswa di sini secara tidak langsung guru bertanya kepada siswa tentang bagaimana ciri-ciri atau bagaimana sifat-sifat seseorang yang disebut sebagai anak soleh. Ya, mungkin di sini tidak lama untuk siklus 2 karena pada saat itu di bulan Ramadan itu satu jam pelajarannya itu sekitar 35 menit ya. Karena kebetulan untuk pelajaran PAI-nya itu adalah mata pelajaran terakhir. Sehingga guru setelah menggunakan metode tanya jawab dengan siswa, kemudian memberikan penugasan untuk siswa dapat menulis pelajaran yaitu bab ke-8 itu dengan tema Aku Anak Soleh. Nah, di sini mungkin untuk siklus satu dan siklus 2-nya seperti itu. Selanjutnya untuk pembahasannya. Nah, di sini untuk pembahasannya secara keseluruhan strategi guru itu sangat mempengaruhi pemahaman siswa ya, khususnya untuk siswa-siswa di sekolah dasar, guru itu harus bisa lebih memilih dan mencocokkan gitu ya strategi guru dengan karakteristik si siswa. Nah, strateginya disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga siswa bisa semuanya aktif mendengarkan dan bisa memahami pembahasan yang dibahas oleh guru pada saat itu. Kemudian untuk pembelajarannya di sini bisa dikatakan sebagai pembelajaran aktif dengan variasi metode-metode penting untuk efektivitas ya. Karena setiap pembelajaran seperti tadi nama sifat-sifat wajib bagi Rasul itu
digunakan strategi dengan bernyanyi. Nah, di sini kemudian untuk aku anak soleh karena ini masuknya ke akhlak, maka guru menggunakan metode tanya jawab sehingga anak bisa mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana sih sifat anak soleh itu. Ya, kemudian untuk strategi untuk selanjutnya kesimpulannya adalah strategi guru yang interaktif itu dapat meningkatkan pemahaman siswa. Ya, dua siklus ini secara keseluruhan walaupun berbeda pembahasan dan berbeda juga dalam metode, tapi secara tidak langsung bisa dikatakan di sini kedua siklus itu menunjukkan eh, meningkatnya atau menunjukkan keaktifan siswa yang sangat bisa dikatakan cukup baik ya. Nah, di sini guru mungkin bisa lebih berinovasi lagi untuk menggunakan pendekatan-pendekatan sehingga tadi beberapa siswa yang terdistraksi dengan kegiatan non akademiknya yaitu mengobrol bisa ikut aktif dalam pembelajaran di kelas tersebut. Mungkin hanya itu pembahasan dari hasil laporan PTK kelompok 5. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kelompok 5 ya, sudah memaparkan hasil PTK-nya dengan baik dan penuh drama ya. Insya Allah nanti lebih baik lagi ke depannya. Kita lanjut ke kelompok 10, sudah siap? Kelompok 10, agar bisa menghemat waktu, eh, tolong di-sharekan PPT-nya. Karena saya HP-nya kalau PPT ini mati. Ya, bisa dibantu? Boleh sama Bu Kosma juga yang sudah membantu, terima kasih. Atau sama Teteh Salwa, sudah bisa? Ya, kalau sudah bisa silakan untuk memaparkan materinya. Dengan judul Peningkatan Keaktifan Siswa dalam Proses Belajar SKI, materi GPI kelas eh, 10, kelas 11 MA YLPI Ibadur Rahman melalui pembelajaran Think, Talk, dan Write. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya dari kelompok 10. Yang pertama Se- terima kasih kepada moderator yang telah Maaf memberikan Bapak, waktu. sebentar. Ya, PPT-nya bisa di-share? sama Teh Salwa udah di-share kan? Oke, siap. Terima kasih. Oke, oke. Udah ya, Bu ya. Lanjut ya. Oke, Assalamualaikum mangga, mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kasadayana yang terutama kepada dosen pengampu mata pelajaran PTK yaitu Dr. Mulyawan SN MAG MPD yang saya hormati dan juga kita banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang eh, hasil ataupun kunjungan kami atas pelaksanaan PTK atau yang membawakan topik peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran SKI dengan mengambil materi GPI kelas 11 di MA YLPI Ibadur Rahman Tegalega Lembur Situ Kota Sukabumi melalui pelajaran yaitu berpikir, berbicara dan menulis ya. Nah, itu tell, think, and wait deh. Saya kurang mengerti Bu ya. Makanya diperjelas lagi. Oke, dan pada kesempatan kali ini yang melatar belakanginya yaitu rendahnya keaktifan siswa, rendahnya keaktifan siswa terutama dalam hal minat baca. Dalam hal minat baca, kemampuan dalam menulis dan berbicara, mengeluarkan pendapat yang membuat penelitian ini kami lakukan untuk mendukung terlaksananya kurikulum nasional, maka guru diharapkan mencari model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga terlaksana pembelajaran yang efektif. Dan adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui model
berpikir, berbicara, dan menulis khususnya di MA YLPI Ibadur Rahman ini. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan minat belajar siswa melalui model berpikir, berbicara, dan menulis ini. Dan yang menjadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat pembelajaran siswa pada pembelajaran dengan model berpikir, berbicara, dan menulis ini untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar pada materi pembelajaran melalui metode berpikir, berbicara, dan menulis ini. Insya Allah ntar akan selanjutnya akan dipaparkan secara perinci kepada dengan rekan saya. Dan adapun tempat atau subjek penelitian yang kami kunjungi yaitu penelitian tindakan kelas ini kami laksanakan di MA Yalfai Badur Rahman pada kelas 11 semester 1 tahun 2024-2025 dengan KD 3.4 menganalisa struktur refleksi dan peran GPI dalam kehidupan serta KD 4.4 melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensia. Objek penelitian ini adalah siswa di kelas 11 MILPI yang berjumlah 18 siswa yang terbagi menjadi 5 laki-laki dan 13 perempuan yang karakteristiknya dalam pembelajaran SKI keaktifan dan hasil pembelajarannya masih rendah. Untuk itu prosedur penelitian dan hasil penelitian siklus 1 dan siklus 2 insya Allah akan dipaparkan oleh rekan saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya menyampaikan latar belakangnya saja. Dikembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mangga lanjut, Teteh Salwa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan ya latar belakang dari PTK kami yang berjudul tentang peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran SKI pada materi GPI. GPI itu Gerakan Pembaruan Islam. Nah, di sini dalam dokumentasi pada siklus pertama kita mengunjungi sekolah dan menemui kepala sekolah untuk meminta izin terkait untuk melakukan penelitian tindak kelas. Selanjutnya kita dipertemukan kepala sekolah untuk berbicara langsung dengan guru PAI-nya, guru SKI-nya, yaitu Pak Ade ya, dan beliau langsung mengizinkan dan menyarankan untuk kita turun langsung karena kebetulan waktu itu di kelas 11 waktu kita mau PTK mereka diberi tugas tentang untuk mempresentasikan tentang judul materi Gerakan Pembaruan Islam. Nah, pada siklus pertama, prosedur penelitian kita yang dilakukan yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Selanjutnya, pada siklus kedua pun sama, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pada siklus pertama, pembelajaran pada kompetensi dasar yaitu tentang GPI mengembangkan instrumen untuk pengamatan guru, siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. Memberikan tugas siswa untuk belajar di rumah, menyiapkan media pembelajaran berupa kertas folio, pulpen, lalu membagi kelas menjadi 4 kelompok yang heterogen sesuai dengan data yang ada pada peneliti. Dan pengembangan skenario pembelajaran
Write and Talk sebagai RPP yang terlampir ya. Hasil nah pada siklus pertama kita langsung membagikan angket kepada siswa. Dan hasil angket siswa setelah kegiatan belajar mengajar terdapat 90% siswa merasa senang. 40%nya yang merasa kesulitan belajar, 50%-nya siswa ada keberanian untuk mengemukakan pendapat, 90%-nya mendorong siswa lebih kreatif. Lalu pada presentasi belajar siswa pada siklus 1 mendapat nilai rata-rata kelas yaitu di angka 7,71,2 dan masih terdapat 30,23% siswa yang nilainya di bawah standar KKM yang telah ditentukan sekolah. Nah, lalu pada siklus kedua kita mengadakan hasilnya yaitu dengan mereka berpresentasi satu persatu dengan tugasnya. Lalu saya tambah dengan ada metode yaitu mereka mengisi soal dari tugas tersebut tapi dilakukan dengan cara pada permainan blokit. Nah, lalu hasil di dalam siklus 2 yang didapat dari pengamatan yaitu mereka antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, keaktifan siswa dalam diskusi, kemampuan siswa dalam menghimpun hasil diskusi, kelancaran menjawab pertanyaan kelompok lain, mendapatkan hasil diskusi dan kelancaran dalam menjawab pertanyaan kelompok lain mendapatkan nilai dalam kriteria yang cukup dengan rentang nilai 60-70 yang mencapai 50%. Nah, dalam hasil angket siswa yang telah dilakukan pada siklus 1, setelah kegiatan belajar mengajar, terdapat 100% siswa merasa senang. 30%-nya merasa kesulitan belajar, 92%-nya siswa ada keberanian mengemukakan pendapat, 100% mendorong siswa lebih kreatif, dan prestasi belajar siswa pada siklus 2 mendapat nilai rata-rata di angka 84. Nah, jadi kesimpulannya pada PTK yang kami lakukan, mereka mendapat inovasi belajar dalam Think, Write, and Talk, dan game yang kita berikan menjadikan siswa lebih kreatif dan aktif dalam pembelajaran. Yang keduanya, keterampilan menyampaikan pendapat kepada orang lain baik lisan maupun tulisan perlu ada latihan. Yang ketiganya, inovasi pembelajaran Think, Write, Talk, and Game meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. Mungkin sekian hasil dari PTK kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah materi dari kelompok tiap kelompok sudah tersampaikan ya, sudah disampaikan dengan baik dan sangat menarik untuk menjadi bahan kita sebagai guru ya. Di sini selain menarik juga informatif ya, informasi yang dapat kita ambil dari setiap kelompok ya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun nanti ada yang menyanggah ataupun sifatnya yang membangun, silakan dimulai dari Boleh bertanya, Bu Win? Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya kepada kelompok Awildan dan Ibu Siti Robiatul. Kan tadi katanya siklus ke-1 itu kelas 5 ya tadi ya, benar nggak? Iya. Dan siklus kedua itu dipindahkan ke kelas 4 Kelas SD. 4. Ya. Nah, bagaimana untuk agar kita tahu gitu persentasenya seperti apa? Karena kan siklus 1 ke siklus 2 itu kan kita ada refleksi. Nah, bagaimana
persentasenya kayak gitu, sedangkan kan beda kelasnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini diarahkan ke kelompok Awildan dan Ibu Siti Robiatul ya. Ini lebih kepada karena ada permindahan ketika melakukan PTK dari kelas 5 turun ke kelas 4. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengetahui presentasinya karena ada perpindahan itu. Mangga silakan dijawab. Baik, Ibu. Mungkin agak agak diskomunikasi ya di sini. Soal yang mungkin tadi saya bilangnya gitu ya. Iya, iya. Makanya mungkin Ya, jadi betul. pertanyaan Ibu Anissa. Mangga dijelasin. Ada komunikasi ataupun apa silakan Ya, diluruskan. mohon maaf Teh Anissa. Sepertinya mungkin saya yang salah ngomong ya tadi. Yang saya maksudkan, ketika saya pertama kali datang itu di tanggal 15 Februari kalau tidak salah ya. Ya, 15 atau tanggal 6, mohon maaf. Di tanggal 6 Februari ke sekolah sana. Nah, dimintanya di sana si kepala sekolah itu, ibu kepala sekolahnya mempersilahkan kami untuk melakukan PTK di kelas 5 ya. Di kelas 5 awalnya. Nah, setelah di PTK itu di hari Kamisnya, hari Senin kita ke sana. Hari Kamisnya kita mulai PTK pertama kali di kelas 5. Nah, di setelah selesai PTK di siklus 1 kelas 5, 2 minggu setelahnya itu kami berdua sakit ya. Mungkin menuliskan yang tadi kami berdua sakit hingga pembelajarannya lewat. Jadi tidak ada belum melakukan siklus 2. Akhirnya kami datang lagi di tanggal 24. Nah, bertemu lagi dengan kepala sekolah. Ternyata kepala sekolahnya itu sudah mengatakan bahwa PAI-nya sudah ada. Nah, sebelumnya juga kan siklus 1 di kelas 5 itu tidak jadi ke siklus 2. 2 minggu berturut-turut. Sehingga pada saat tanggal 24 Februari ini, kami berpindah kelas ke kelas 4. Jadi yang pertama di siklus 1 kelas 5 itu sudah nggak jadi gitu. Di tanggal 24-nya itu sudah dikonfirmasi ya udah pindah aja ke kelas 4. Kebetulan minggu terakhir juga tadi pembelajaran di sekolah SD tersebut untuk libur puasa bulan Ramadan. Jadi kami mengulang kembali siklus 1 di kelas 4. Ya, Teh Anissa, mohon maaf mungkin. Ya, Saya, tadi nggak ya diulang saya lagi, yang nggak diulang apa sih PTK-nya ya di siklusnya diulang lagi siklus ke-1-nya tadi. ya jadi pengulangan lagi pindah kelas itu dengan pertama kali lagi. Jadi tanggal 24 kami konfirmasi pindah kelas. Tanggal 26 kami mulai lagi PTK siklus 1 di kelas 4. Seminggu setelahnya itu masih libur Rabunya. Akhirnya Rabu setelah itulah kita melaksanakan siklus 2. Jadi siklus 1 dan siklus 2-nya tetap di kelas 4. Ya, tidak di kelas 5 karena yang kelas 5 itu di cancel. Bisa dikatakan di cancel. Oh iya Ya, iya, seperti terima itu kasih Kanisa. Awin. Jadi perbandingan siklus 1-nya bisa dibandingkan karena masih satu kelas. Siklus 1 di tanggal 26 Februari, siklus 2-nya di tanggal 12 Maret. Di kelas 4, masih di kelas yang sama. Ya, Ya, seperti udah itu tadi. paham, Anissa? Paham, paham, paham. Sudah bisa Ya, mungkin saya yang dipaham. salah menjelaskan, mohon maaf. Iya, terima kasih. Iya, alhamdulillah ya. Iya, tapi kan eh, eh,
menjadikan pembelajaran juga ya, karena Sudslip yang menjadikan laporannya yaitu di kelas 4 dari siklus 1 sampai siklus 2 gitu ya. Begitu Awildan? Ya, Bu. Jadi siklus satu dan siklus 2-nya Iya. sama-sama di kelas Ada 4. yang bertanya lagi? Silakan. Boleh saya Buin? Ya, tetap ya. Buina, aku mau Iya, bertanya. ya, sampai selesai juga dengan penuh drama ya. Mumpung masih ada waktu ya. Oke, Mangga Ibu untuk kelompok. Aku mau bertanya, Bu Win. Silakan Teteh, kelompok berapa? Ya. Mau bertanya ke kelompok berapa ya, Teh Hani sama Teh Iya, Uko? Mangga Bu. Oh ya, kelompok 2. Oh ya, untuk Kelompok 2 silakan. Teh Hani ya sama Teh Ukoy. Di PTK yang dilakukan Teh Hani sama Teh Ukoy untuk subjek penelitiannya tadi mengapa ya hanya melibatkan 15 siswa sebagai subjek penelitiannya. Apakah memang siswanya hanya 15 orang atau bagaimana? Mungkin cukup Bu Wina, terima kasih. Oke, terima kasih. Udah siap Teh Ukoy sama Teh Hani? Ya, ini lebih menyorot kepada subjeknya, subjek penelitiannya. Apakah hanya 15 siswa atau ada siswa yang lain? Dan kenapa kalau siswanya ada yang lain, kenapa hanya 15? Itu silakan dijawab. Assalamualaikum, saya ingin jawab ya. Nanti bisa tambahin sama Teh Uko ya. Siap, siap, Bu. Semangat, Eh, semangat. Tadi mengapa hanya subjeknya melibatkan 15 siswa sebagai subjek penelitian? Karena emang siswanya cuma 15 orang. Nggak ada siswa gawe ya, Bu. Ayo, siswanya ada Iya, 15 orang, 10 nggak apa-apa. ya, 10 mungkin karena emang swasta juga ya. 10 laki-laki waktu itu dan 5 siswa perempuan. Karena penelitian ini hanya dilakukan di satu kelas juga, di kelas 10 ya waktu itu. Kalau untuk kelas 11 lebih lebih dari 15 orang, tapi kita ngambilnya dari kelas 10 eh, karena siklusnya dirancangnya cuma dua siklus pertemuan, siklus 1 dan siklus 2, dan terbatas juga waktunya. eh, Waktu kita sama guru PI itu dikasih waktunya juga cuman hari Senin waktu itu ya, hari Senin ketemu hari Senin lagi gitu, Bu. Jadi waktu tersebut terbatas yang diberikan dari sekolahnya. Jadi yang bisa itu hanya kelas 10 yang melibatkan 15 orang. Dan memang semakin kita lihat walaupun sedikit tapi eh, kageroh gitunya, Bu, maksudnya. Jadi janten anak-anak terlihat gitu yang fokus, yang tidak, yang memperhatikan, yang elek gitu. Lebih lebih terlihat gitu, Bu. Gitu aja sih, Bu. Jadi penelitian tindakan kelas memang bersifat terbatas dan hanya pada satu kelompok kelas aja gitu waktu itu. Kalau bisa ditambahin sama Teh Ukoy boleh? Udah cukup Ibu. Emang siswanya cuma 15 orang ya kan Bu? 10 laki-laki, 5 orang perempuan gitu. Jadi emang Iya, nggak 15 siswa gitu, nggak ada itu. ya. Alhamdulillah masih ada siswa ya Bu ya. Karena memang persaingan persaingan pendidikan itu memang untuk zaman sekarang ya ada juga gitu. Kadang kan alhamdulillah masih ada siswa 15 juga gitu kan. Kadang ada sekolah yang siswanya nggak ada, mungkin akan juga tahu ya. Oke, sudah terjawab Ibu Teteh Pau?
Iya, Bu Win, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi 15 ya, kata Bu Hadi tidak ada gaib-gaibnya. Jadi realnya 15 siswa. Jadi itu yang menjadi objek penelitian. Oke, ada lagi pertanyaan atau dicukupkan, Akang? Bapak dokter? Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Mungkin sesi diskusinya disecukupkan aja dulu, Bu Win. Oke, siap Bunda. Terima kasih informasinya. Eh, Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai ya dan terjawab semuanya oleh para pemateri. Alhamdulillah teman-teman sudah bertanya dengan aktif dalam diskusi ini dan juga menjawab dengan pemateri-pemateri yang menambah pemahaman kita bersama. Mungkin sesi presentasi yang saya kawal dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah dan saya serahkan kembali kepada Bapak dosen pembimbing kita, kepada Bapak Mulyawan. Kepada beliau saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Wina, Bu Lis, dan seluruh kelompok yang presentasi atas paparannya. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, di kelas PAI 63 yang berbahagia, saya sebenarnya minggu lalu akan hadir langsung di Zoom, tapi kemudian ada kendala yang tidak bisa saya tolak sehingga saya tidak bisa hadir pada waktunya ya. Mohon maaf. Saat ini yang perlu dilakukan oleh kita semua, oleh Anda terutama, itu adalah bagaimana memposisikan artikel yang sudah dibuat itu menjadi lebih baik. Jadi saya akan membimbing Anda untuk menyusunnya dengan sebaik-baiknya. Tentu ini akan menjadi tugas dalam rangka merevisi artikel yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu yang selama ini mungkin sudah dibuat. Ya. Nah, pertama, saya tidak akan menjelaskan detail dulu sekarang, tapi nanti saya akan buat video khusus tentang bagaimana Anda melakukan revisi terhadap artikel yang sudah dibuat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, hasil dari Anda sudah menyusun artikel kegiatan PPK itu nanti kita harapkan untuk bisa dipublikasi di jurnal. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, tentu ini harus diisi dulu dengan perbaikan-perbaikan yang secara formal ada dalam artikel tersebut. Tapi sekali lagi saya tidak akan jelaskan itu sekarang. Saya hanya ingin Bapak Ibu di dalam naskah Anda harus lengkap data yang Anda kerjakan. Tahapan-tahapannya, tanggalnya, kemudian lagi kegiatannya apa saja, hasilnya apa, itu harus terdata secara sistematis. Termasuk informasi awal atau data awalnya, seperti contoh, lokasinya di mana tempatnya, nama gurunya siapa, nama kepala sekolah siapa, kemudian jumlah siswanya berapa orang, nama-nama siswanya juga bagaimana. Jadi nanti nilai yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil siklus 1, siklus 2 itu harus detail dengan nama-namanya. Jangan sampai tidak ada nama-namanya, nama-nama siswa. Kemudian juga yang paling penting adalah Anda semua perlu menginformasikan di dalam
laporan yang kemudian nanti akan dibuatkan sebagai bahan untuk artikelnya, itu dengan lengkap foto-foto kegiatan dan juga narasinya. Jadi jangan sampai tidak dilengkapi dengan itu semua. Nah, saya akan coba share screen sebuah naskah yang menurut saya ini cukup baik ketika dibuat menjadi menjadi judul atau menjadi patokan Anda menyusun menjadi patokan Anda menyusun PTK itu, ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Oke, saya akan share screen Bapak Ibu. Sudah nampak? Terlihat belum? Warna putih? Sudah, Kak. Sudah ada, Kak. Ya. Ini rada lemot ya. Oke, ini adalah tampilan artikel PTK yang diambil dari salah satu jurnal yang pernah publish, ya, dari artikel yang pernah publish. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, coba dilihat. Jadi, untuk menyusun judul PTK Anda, mulailah dari model seperti ini judulnya. Penerapan model bla 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 untuk meningkatkan apa? Di sekolah dasar, di SMK, di SMA, atau di madrasah aliyah. Jadi, tidak perlu dituliskan lokasi risetnya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, judulnya juga jangan ada kata-kata pengaruh bla 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 terhadap. Nah, itu jangan lagi menggunakan kata pengaruh. Tapi gunakan kalimat yang relatif menunjukkan Bapak Ibu menggunakan model apa atau menggunakan metode apa atau menggunakan pendekatan apa dalam rangka apa di pelajaran apa, kemudian di jenjang pendidikannya apa. Jadi tidak usah dituliskan nama materinya, tidak usah dituliskan nama materinya. Bapak Ibu boleh download ini atau nanti bisa saya share ini di grup untuk Bapak Ibu pelajari, ya. Oke. Yang kedua, saya lewat dulu abstraknya karena abstrak mah gampang. Kemudian Bapak Ibu lihat ini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini biasa kita sebutkan apa saja yang harus ada di sini. Pendahuluan itu pada prinsipnya adalah latar yang membelakangi terhadap munculnya masalah itu. Nah, sebetulnya di latar belakang masalah di pendahuluan itu ada apa aja sih, gitu ya? Yang pertama ada yang disebut dengan what is known. What is known itu artinya apa yang kita ketahui, apa yang diketahui. Berarti yang ditampilkan adalah hal-hal yang memang diketahui oleh banyak hal. Seperti contoh, ketika berbicara judul ini, Bapak Ibu, penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar. Berarti fokusnya adalah pada hasil belajar PAI di SD. Yang kita mendapatkan fakta bahwa hasilnya rendah. Nah, dari situ kemudian dicari solusi. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Kemudian Anda menampilkan hasil-hasil riset dalam arti penelitian-penelitian terdahulu yang Anda bisa cari di Google Scholar yang paling gampang. Nah, Anda tampilkan itu. Kemudian, ini Bapak Ibu. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Terus ada juga hasil refleksi yang penulis lakukan. Seperti ini, dari hasil refleksi yang penulis lakukan, penulis menyadari bahwa perhatian peserta didik terhadap pembelajaran PAI
budi pekerti itu kurang. Dari mana itu didapatkan? Nah, ini juga dijelaskan hasilnya. Lalu, nah, Bapak Ibu juga menjelaskan ini. Melihat permasalahan di atas dan untuk mengatasinya, perlu kiranya dikembangkan dan diterapkan suatu model pembelajaran yang lebih efektif dan banyak melibatkan peserta didik agar lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian disebutkan Jangan gitu, bahwa, nanti ke bawah tumpah. halo. Ini yang tidak berkepentingan, jangan dulu ngobrol ya. Bu Ripka matian itu, Bu Ripka. Nah, ditampilkanlah hasil risetnya nih, hasil riset. Kemudian juga disampaikan apalagi nih, Bapak Ibu. Lalu sampaikan juga apa yang Bapak Ibu dapatkan dari studi pendahuluan Bapak Ibu. Di antara model pembelajaran yang dapat diterapkan pada materi GPAI, nih, sebutkan di sini. Materinya apa? Adalah model pembelajaran problem based learning. Kemudian disebutkan di sini apa itu problem based learning. Kemudian disebutkan juga kaitan problem based learning dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Ini dijelaskan juga ada temuannya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau misal saya minta Bapak Ibu kutip 30 artikel ilmiah, itu sebetulnya dalam satu kalimat Bapak Ibu bisa, dalam satu kalimat Anda bisa mengutip lebih dari satu referensi. Yang penting kalimat itu didukung oleh pendapat siapa. Saya akan coba berikan contoh bagaimana membuat sebuah kalimat dengan referensi-referensi yang banyak ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Sudah terlihat PPT-nya Bapak Ibu. Nah, ini contoh nih. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu tolong diperhatikan baik-baik. Lihat yang warna-warnanya tuh. Saya bacakan ya. Nih. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Ini sangat diketahui banyak orang, ya. Ternyata kalimat ini didukung oleh hasil riset dari Ceka and Marui 2016, Gezoba 2015, Xu and Nielsen 2009, dan Menhere and Hoge 2010. Nah, bayangkan Bapak Ibu, satu kalimat ini didukung oleh 4 referensi. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ini didukung dan bagaimana cara mengutipnya? Gampang sekali Bapak Ibu. Coba, ini kan saya ngutipnya yang berbahasa Inggris ya. Kalau yang berbahasa Indonesia gimana? Ini di blog. Kalimatnya di blog, di copy. Lalu nanti masuk ke Google Scholar. Ini yang mudah, Kalau yang rumitnya bisa menggunakan publish or perish. Nanti bisa nyari di situ, Bapak Ibu. Google Scholar, mana Google Scholar? Masukkan kalimat tadi. Nah, Anda bisa lihat kalimat tentang keluarga memiliki peranan penting ini ternyata ada di beberapa riset yang sudah dibuat oleh orang lain. Seperti ini. Keluarga memiliki peranan penting dalam, kan ini penting. Di sini juga ada keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter. Intinya penting lah. Berarti kita bisa citasi ini. Caranya gimana? Bapak Ibu, Anda download ini, nanti Anda masukkan ke Google, ke Mendeley, bisa begitu. Untuk sebagai memudahkan untuk awalan, Bapak Ibu klik site di sini, nanti muncul ini, klik yang bagian apa, di copy, lalu masukkan nanti ke tempatnya. Sebut saja tempatnya kita simpan dulu nih, di sini ya, kita simpan dulu di sini. Tuh, udah ketemu tuh, satu referensi. Lalu yang kedua, mana lagi yang kira-kira ada kalimat ini didukung oleh siapa? Ini ada peran strategis keluarga dalam pendidikan anak. Di sini ada nih. Keluarga memiliki tempat pertama kali dalam pertumbuhan.
Ini penting berarti ya. Kita bisa citasi, bisa. Klik ini. Tuh. Nah, ini belum lengkap Bapak Ibu karena datanya masih data berdasarkan dari Google Scholar. Bapak Ibu harus cari ini di link Google, di link websitenya. Caranya gampang sekali. Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, nih, nanti bisa langsung masuk ke artikelnya. Contoh ini ya, kita masuk ke artikelnya. Nah, nanti masuk ke website dari si jurnalnya. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus perbaiki dengan download dulu PDF-nya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam referensi. Nah, berarti kalau begitu Bapak Ibu, nih sebagai tugas saya kepada Anda, Bapak Ibu, Bu Lilis kan di dalam Google Drive-nya itu jangan diganggu, jangan diganti-ganti ya, Google Drive-nya itu aja ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bikin eh, sebutnya eh, new folder, kemudian isi tulisannya adalah revisi ke-1 ya, tulisannya revisi ke-1. Nanti di dalamnya Bapak Ibu harus memasukkan PDF semua referensi yang Bapak Ibu jadikan sebagai referensi dari artikel Anda. Jadi jangan sampai karena kita sudah bisa main AI, biasanya kalau pakai AI tidak bisa menjelaskan secara rinci dan terarah terkait referensi yang dia kutip. Jadi referensi yang dikutip oleh AI itu rata-rata referensi yang halusinasi. Jadi caranya gimana supaya kita benar-benar menggunakan AI dengan tepat? Caranya adalah Bapak Ibu kutip naskahnya kutip naskah dari artikel yang Bapak Ibu download, dimasukkan ke dalam ChatGPT beberapa buah, nanti dia yang harus membuat promptnya kurang lebih begini. Mohon buatkan pendahuluan dengan mengisi bagian tentang penelitian terdahulu dengan menggunakan pendapat-pendapat yang kami lampirkan. Nah, itulah yang nanti akan menyusunkan referensinya dengan jelas. Jadi artinya gini, kita sudah mengarahkan ke si ChatGPT atau DeepSeek atau apapun untuk menyusunnya berdasarkan kutipan yang kita sajikan. Kan biasanya kalau kita nih Bapak Ibu mahasiswa ya, kalau bikin artikel ataupun bikin makalah atau tugas dari dosen pakai ChatGPT itu biasanya langsung aja hantem kromo gitu. Tolong buatkan latar belakang dari artikel berjudul anu. Diberebetkan katanya hasilnya kan. Kurang teh di copy, terus kurang teh diminta tolong tuliskan referensi yang Anda tulis. Itu ChatGPT, DeepSeek atau apapun dia akan menuliskan sesuai dengan yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi apakah referensi yang dia kutip itu benar atau enggak gitu. Jadi mohon maaf, kekeliruan banyak mahasiswa pada saat menggunakan AI adalah dia tidak cerdas ketika menggunakan AI-nya. Tapi dia hanya sebatas bisa minta si DeepSeek, minta si ChatGPT kopas dari apa yang dia inginkan. Ini yang keliru. Ini yang keliru, Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Saya ada AI berbayar. Nah, nih, sebentar. Saya akan share screen ke Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bu? Belum, Pak. Nih, Bapak Ibu. Belum. Nih, Bapak Ibu. Sebentar ya. Ada. Udah ya. Mudah-mudahan Ada. kita nyampe ini. Nih, Bapak Ibu. Saya tuliskan di sini nih. Di AI-nya nih. Tolong buatkan bagian pendahuluan dari artikel yang berjudul, ceritanya saya pakai judul yang tadi filenya. Ini ya. Nih.
Kalau hanya begini saja Bapak Ibu, dia akan menampilkan apa yang dia bisa. Itu aja masalahnya. Tuh. Dia tidak akan memberikan kutipan dulu. Nah, kan cuma segini nih. Kita nanya, kok sedikit amat? Terus, kenapa tidak pakai referensi? Nah, contoh ya. Kita pengen dia perbaiki pakai referensi. Jadi benar tuh. Oh. Nah, ini adalah ide dari sebuah apa ini? Pendahuluan ya. Berikut versi pendahuluan yang lengkap nih. Tuh, dia pakai. Tapi pertanyaannya ini benar atau enggak? Itu kita belum bisa cek, Bu. Sekarang ini, tulis referensi yang Anda kutip. Apa yang akan dia tulis? Tuh. Kan cuma segini tuh. Mustaqim katanya ada nih. Kita cek ya. Ini contoh ya, kita cek. Ayan tuh. Ceknya gimana? Nih download, di copy aja. Syukur-syukur kalau dia benar. Kalau salah, waduh ngaco nih. Tuh, error Bu, not found. Kalau error begini, saya nggak yakin dia pakai benar. Atau ini nih. Karena doi itu harus aktif kalau mau dicek. Tuh ini nggak aktif ya. Nih, itu yang pakai yang barusan yang pertama. Yang kedua ini. Nah, kalau ini nyambung, benar berarti. Gitu kan? Berarti memang ada satu peluang benar, ada satu peluang salah. Oh, hanya dengan mengklik apa? AI ini nih. Coba yang ini nih. Open link. Nyambung nggak? Mudah-mudahan nyambung. Kalau nggak nyambung ya wassalam. Tuh, not found, Bu. Bang, bisa nggak? Contohnya saya mau ini aja yang di copy nih. Nama dan judulnya dan lain-lainnya. Oke, kita copy ini. Ada nggak? Caranya gimana? Masukin ke sini nih. Ke toolbar Google. Bisa pakai Google Scholar, bisa langsung ke Google. Masukin ke sini. Ada nggak kira-kira? Si tulisannya dari Mustaqim. Ternyata nggak nyambung, nggak ada tuh Bu. Si Nur Hadi teh ada nggak? Tuh Nur Hadi ada nggak? Nggak ada tuh. Nah, hal yang beginian kita nggak bisa deteksi dia benar atau enggak. Gitu Bapak Ibu. Makanya saya minta 30 artikel yang Bapak Ibu jadikan sebagai referensi terhadap artikel Anda, itu Anda download dulu semua. Nanti kita akan perbaiki naskah Anda supaya naskah Anda itu benar-benar benar. Jangan benar-benar tapi jadi nggak benar. Gitu. Ya. Oke. Saya tidak akan dulu jelaskan yang lain-lainnya, tapi yang pasti apa yang tadi Anda paparkan sudah sangat baik. Tapi kan harus dideteksi kebenaran dari tulisan Anda, apakah sudah sesuai atau belum dengan kaidah-kaidah yang seharusnya ditulis. Dari saya cukup dulu sekian, Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 17.47. Sebentar lagi mau maghrib. Bu Lilis, terima kasih. Dan yang lain juga terima kasih. Mohon di absen, yang hadir hari ini siapa, yang tidak hadir siapa. Ya. Pertanyaan kalau ada apapun silakan disampaikan di grup. Ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.